lagi di BTS Kids Online minggu ini. Temanya apa Kak? Nah, minggu ini kita mau belajar kalau Tuhan sudah memilih kamu. Oh. Nah, hari ini juga Kak ada cerita yang menarik. Apa tuh Kak? Ada seorang anak perempuan yang diangkat menjadi ratu. Wow, aku udah gak sabar. Iya, aku juga udah gak sabar mau ibadah ya Kak. Iya Kak. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya Kak. Dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke. Teman-teman semua, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Mari bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pernyataan-Mu hingga saat ini. Bapa, sebentar kami memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati biar kami mengerti apa isi hati-Mu ya Tuhan, dan kami dapat melakukan semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, selamat beribadah. Shalom adik-adik. Halo shalom. Mari kita bersuka cita memuji nama Tuhan. Ayo semuanya berdiri yuk. Karena semua hari adalah harinya Tuhan. Amin. Amin. Katakan hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebutkan nama hari adik-adik ya semuanya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik duduk manis, kita mau menyembah Tuhan, bernyanyi dengan segenap hati kita. Kau telah memilih
kami mau mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah Bapa kami Tuhan. Katakan sekali lagi adik-adik ya, aku mau mengenalmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Benar Tuhan Yesus, Kau telah memilih kami Tuhan. Engkaulah Bapa kami Tuhan Yesus, dan kami adalah anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjadikan kami kesayangan-Mu Tuhan Yesus, dan kami akan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melalui mulut dan lidah kami menyanyikan pujian dan penyembahan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita-Mu Tuhan Yesus, menceritakan segala Alkitab-Mu Tuhan Yesus yang terbaik dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, apakah saat ini adik-adik sedang bersama dengan orang tua adik-adik? Apakah adik-adik tahu apa itu orang tua? Ya benar, orang tua itu terdiri dari mama dan juga papa. Tapi adik-adik, beberapa orang berkata kepada kakak bahwa salah satu hal yang paling sulit untuk dihadapi dalam hidup ini yaitu adalah tidak memiliki orang tua atau tidak memiliki mama papa. Nah, dalam Alkitab ada salah satu tokoh Alkitab yang mengalami hal tersebut. Seorang perempuan, dia bernama Esther. Esther tidak memiliki mama dan papa. Waktu Esther kecil, mama papanya meninggal. Dan pasti Esther merasa kesulitan kan, tidak bisa bertumbuh tanpa adanya orang tua, baik mama maupun papa. Dia merasa kesepian, dia merasa sedih, dan merasa tidak ada yang menyayanginya. Dan dia berharap bahwa ada orang tua yang akan merawatnya. Tapi adik-adik, ternyata Esther memiliki seorang paman. Pamannya itu sangat menyayangi dia, sangat mengasihi Esther, selalu memberikan kasih sayang yang penuh kepada Esther. Pamannya itu bernama Mordekai. Nah, pada suatu hari Mordekai berkata kepada Esther bahwa di kerajaan sedang ada kontes untuk mencari seorang ratu. Nah, pamannya mengajak Esther untuk mengikuti itu. Dan benar, pada suatu hari pamannya Mordekai mengajak Esther pergi ke kerajaan itu. Ketika sampai di sana, Esther langsung dipisahkan dari pamannya oleh tentara-tentara. Esther merasa ketakutan karena dia dipisahkan dari orang keluarga satu-satunya yang Esther punya. Tapi Esther tidak bisa menolak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ternyata bukan cuma Esther loh yang dipisahkan, tapi ratusan perempuan lain juga dipisahkan dari keluarganya. Mereka sangat ketakutan karena hanya satu perempuan yang akan dipilih menjadi ratu. Lalu setelah itu satu persatu perempuan berdiri di hadapan raja menunjukkan kecantikan mereka. Tapi waktu giliran Esther, raja langsung jatuh hati pada Esther. Raja langsung menyukai Esther. Raja menyukai Esther sekali. Esther mendapatkan kebaikan dari raja, mendapatkan hati raja, dan akhirnya raja memilih Esther. Nah, sama adik-adik, sama seperti raja yang memilih Esther, Tuhan juga memilih kamu. Allah melihat anak-anak yang sakit hati, yang sedih,
yang karena diejek teman-temannya, tidak punya teman, tidak diajak. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata bahwa aku memilih kamu. Ada juga seorang anak yang menangis di kamarnya. Dia merasa sedih, kesepian, dan juga tidak disayangi. Tapi adik-adik tahu apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata, aku memilih kamu. Nah adik-adik, tidak peduli banyak hal yang mungkin adik-adik lalui. Atau mungkin adik-adik mengalami hal yang seperti Esther, tidak mempunyai mama atau papa, atau merasa tidak dicintai. Tapi hal yang penting perlu adik-adik tahu bahwa Tuhan telah memilih kamu. Pelajaran kehidupan. Setiap hari di ruang gawat darurat Rumah Sakit Brooklyn, Dr. Myers akan memanggil semua alat-alat medis ke kantornya dan memberitahu kepada mereka, "Aku sudah memilih kalian karena kalian sangat penting bagiku. Setiap salah satu dari kalian memiliki kemampuan untuk membantu menyelamatkan kehidupan orang lain." Sally stetoskop selalu berbicara betapa pentingnya dia, betapa bergunanya dia, dan betapa dokter-dokter selalu memilih dia sepanjang waktu. Suatu hari dia mendongak kepada Eddie si pemacu jantung dan berkata, "Hei Eddie, kapan terakhir kali kamu membantu menyelamatkan hidup seseorang?" Eddie begitu marah adik-adik sehingga ia melompat dari rak untuk pergi. "Jangan bicara padaku tentang menyelamatkan kehidupan. Kamu tidak tahu apa yang telah saya lalui." Adik-adik, Eddie begitu marah karena 2 tahun yang lalu ketika dokter memilih dia untuk menyelamatkan hidup seseorang, tiba-tiba baterainya mati dan dia tidak bisa berfungsi dan pasien itu pun meninggal. Hal ini menyebabkan sakit hati dan kekecewaan pada Eddie. Dia kecewa pada dirinya sendiri. Ia merasa bahwa dokter tidak akan memilihnya lagi. Nah, adik-adik, sama seperti Eddie, ada banyak kalian yang duduk di sini hari ini mendengarkan firman Tuhan dan berpikir bahwa Tuhan tidak akan pernah memilih kamu karena kamu merasa sudah gagal. Adik-adik, Tuhan tidak peduli apa yang telah kamu lalui. Tuhan tidak seperti itu. Dia tetap memilih kamu dan Dia sudah memilih kamu. Tidak peduli jika kamu bukan anak yang paling pintar atau anak yang paling cantik di sekolah. Tuhan telah memilihmu. Tidak masalah jika kamu memiliki orang tua yang tidak kaya atau papa mamamu selalu bertengkar. Tuhan telah memilihmu. Tuhan tidak melihatmu dengan cara dunia melihat. Ia tidak peduli siapa kamu, di mana kamu tinggal, atau seperti apa penampilanmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan sudah memilih kamu, sama seperti para dokter memilih Eddie. Setelah Eddie pergi, dokter datang untuk memeriksa dan memastikan semua peralatan siap di tempatnya. Dan ketika ia melihat rak yang paling atas, dia menyadari bahwa Eddie sudah pergi. "Kemana Eddie?" tanyanya kepada instrumen yang lain, tapi tidak ada satupun yang melihatnya. Dokter menghabiskan beberapa menit mencari di sekitar ruang gawat darurat sampai ia akhirnya menemukan Eddie bersembunyi di bawah salah satu meja. "Eddie, apa yang kamu lakukan di bawah sana?" tanyanya. Lalu Eddie berkata sambil sedih, "Aku bersembunyi karena aku tidak ingin menyakiti siapapun seperti yang kulakukan. Terakhir kali Anda memilihku." Pak dokter mengangkat Eddie adik-adik dan menempatkan dia kembali ke rak. "Eddie, jangan pernah lakukan itu lagi," katanya dengan tegas. "Kamu harus selalu berada di sini karena kamu harus selalu siap untuk menyelamatkan seseorang di dalam keadaan darurat. Tidak peduli apa yang kamu lalui di masa lalu, aku masih bisa memilihmu untuk menyelamatkan manusia." Nah, adik-adik, sama seperti dokter dapat menggunakan Eddie untuk menyelamatkan hidup seseorang, Tuhan dapat menggunakan kamu untuk menyelamatkan hidup seseorang. Di sekeliling kalian banyak orang-orang yang kelihatannya baik-baik saja, tapi di dalamnya mereka sedang sedih. Mereka mungkin terlihat gembira, tapi hati mereka sedih dan kosong karena mereka tidak memiliki Yesus dan mereka mengalami masalah dalam hidup mereka sehari-hari. Tuhan bisa menggunakan kamu untuk menolong ibumu ketika ia merasa sedih dan merasa stres. Tuhan bisa menggunakanmu untuk berdoa bagi temanmu yang malu
karena dia tidak bisa sekolah. Dan ketika kamu mengizinkan Tuhan memakaimu, Ia mampu menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitarmu. Karena adik-adik tahu, kasih Tuhanlah yang menyelamatkan semua orang dari segala sesuatu yang mereka lalui. Tuhan bisa menggunakan kamu untuk menyelamatkan hidup seseorang. Jadi adik-adik, kita harus mengizinkan Tuhan untuk menggunakan kita, memakai kita, seperti Eddie mengizinkan dokter memakai dia. Beberapa jam kemudian, setelah semua instrumen dengan rapi duduk di rak-rak mereka, ketika mereka sedang bercakap-cakap, mereka mendengar alarm berbunyi. Semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba para dokter bergegas dan seorang gadis berusia 6 tahun masuk ke dalam ruangan di atas tandu. Dokter memerintahkan semua orang untuk mengambil posisinya. Dokter berlari kepada Eddie. "Eddie, saya perlu kamu untuk membuat jantungnya berdetak lagi." Dokter meraih Eddie dari rak dan membawanya ke tempat gadis kecil itu terbaring. Adik-adik, ketika itu Eddie merasa sangat gugup saat dokter mengaitkan dia dengan si gadis kecil. Semuanya sudah terhubung dan dokter mulai berseru, 1, 2, 3, clear. Dan dengan itu Eddie mengejutkan jantung gadis itu. Tapi tidak ada yang terjadi adik-adik. Gadis itu masih tidak punya detak jantung dan dia tidak bernafas. Dokter lalu mencoba sekali lagi. 1, 2, 3, clear. Eddie mengejutkan jantung gadis itu lagi untuk kedua kalinya. Tapi tidak ada yang terjadi. Aduh, adik-adik, Eddie mulai gugup. Bisa dibayangkan ya kalau kita jadi Eddie, kita juga pasti gugup. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku tidak ingin gadis kecil ini mati, pikirnya. Dokter berteriak sekali lagi, clear! Dan Eddie mengejutkan jantung gadis ini untuk ketiga kalinya dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Tiba-tiba terdengar suara, beep, beep, beep. Wah, adik-adik, garis kecil pada monitor mulai bergerak dan jantung gadis kecil ini juga berdetak lagi. Berhasil, yeay! Eddie berhasil menyelamatkan hidup gadis itu. Nah, adik-adik, sama seperti para dokter memilih Eddie, Tuhan juga telah memilih kamu. Tidak peduli apa yang telah kamu lalui, Tuhan sudah memilihmu. Berapa banyak dari kalian yang merasa hidup kalian tidak berguna dan kalian mau Tuhan membangunmu dan menggunakanmu untuk menyelamatkan seseorang. Nah, untuk itulah adik-adik, kakak ingin ajak kalian untuk menundukkan kepala dan menutup matamu. Nah, kita berdoa ya. Kita mau bilang sama Tuhan bahwa terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memilihku. Tuhan sudah memilihku untuk menjadi alatmu yang berguna. Karena Engkau, aku merasa dikasihi dan diterima seperti apa yang Engkau lakukan padaku. Terima kasih Tuhan, saya tahu bahwa Engkau memilih saya dan sekarang saya mau mengikut Tuhan. Saya siap untuk hidup bagi Tuhan dan Tuhan bawa saya untuk melewati keterbatasan saya dan menggunakan saya untuk menyelamatkan hidup banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, aku mengasihimu dalam nama Yesus. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar kalian? Pastinya sehat bukan? Nah teman-teman, hari ini aku Eksa akan mengajak kalian membuat bingkai foto. Ini adalah contohnya seperti ini. Nah teman-teman, bahan-bahan yang kalian perlu adalah foto dan kertas, penggaris, pensil, gunting, lem, dan juga suntik. Nah, kalian juga perlu spidol untuk mewarnainya. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, kalian taruh fotonya di kertas kartonnya. Habis itu, kita garis di setiap sisi fotonya seperti ini. Taruh di sisi kanan. Habis itu, setelah itu kalian garis seperti ini. Dan juga
sisi sebelahnya. Dan kalian juga taruh garisnya di bagian yang panjang juga. Nah, saat seperti kayak gini, seperti ini, kalian ambil gunting dan potong bagian kotaknya seperti ini. Sampai bagian kotaknya hilang seperti ini, dan juga yang lain-lainnya. Dan teman-teman jangan potong bagian yang di tengahnya karena kita perlu bagian yang di tengahnya. Saat kalian sudah seperti ini, kalian menggambarnya dengan warna apa yang kalian ingin, seperti warna hijau atau merah atau warna biru, itu terserah kalian. Seperti ini. Nah teman-teman, setelah itu kalian singkirkan fotonya dan kita balik seperti ini. Setelah itu kita ambil sumpit, taruh di bagian ujungnya, masuk dilipat seperti ini sampai tergulung. Nah teman-teman, setelah itu kalian gulung balik lagi seperti ini. Jadi kalian lem bagian ujungnya. Nah teman-teman, setelah kalian sudah selesai menggulung, kalian taruh fotonya di dalam bingkai yang sudah jadi seperti ini. Nah teman-teman, seperti ini hasilnya. Kalian bisa coba ini di rumah loh. Terima kasih, dadah. Wah, udah selesai Kak ibadah hari ini? Bener banget Kak, nggak berasa ya ternyata ibadah kita udah selesai. Iya. Dan gimana Kak firmannya? Tadi memberkati banget kan? Banget Kak. Nah firman Tuhan hari ini benar-benar memberkati karena Tuhan bilang kalau Tuhan sudah memilih kamu dan Dia bakalan bawa kamu untuk melewati atau melampaui masalah-masalah kita.
Betul Kak. Oh iya, buat adik-adik yang punya pertanyaan atau punya sharing-sharing, Iya benar bisa ke WTC Kids Altar, sharing dengan teman-teman mengenai firman kita minggu ini. betul. Oke, sekarang waktunya kita berdoa ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Ikuti aku berdoa. Tuhan, terima kasih terima kasih karena Engkau karena telah menyertai kami dari awal awal hingga akhir. hingga akhir. Sekarang ibadah kami telah selesai. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye.